Fans kibar bendera Palestina di Piala Dunia, Mesir dan Maroko kirim pasukan ISF ke Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, jangan lupa subscribe YouTube Fakta Israel karena Fakta Israel tidak ada di media sosial yang lain, hanya ada di YouTube Fakta Israel. Nah, saudara, mari kita menengok perkembangan yang terjadi di Gaza. Tahukah Anda, pasukan dari Maroko telah ada di Gaza yang bergabung dengan yang namanya pasukan stabilitas perdamaian. Apa itu pasukan stabilitas perdamaian? Pasukan yang menjaga perbatasan antara Israel dan Palestina di Gaza. Jadi saat ini Bapak Ibu semua yang sudah datang ada Maroko, kemudian Kosovo dalam waktu dekat, lalu juga Albania untuk pasukan stabilitas internasional ISF. Nah, ISF ini bagian dari Dewan Perdamaian Gaza di mana Indonesia juga ada di sana. Jadi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Nah, Bapak Ibu, jadi pasukan Maroko, Kosovo, Albania ini adalah pasukan pertama yang dikerahkan untuk ISF tadi. Kemudian ada juga Mesir dan Yordania yang merupakan pasukan yang melatih rekrutan pertama untuk polisi Palestina yang baru yang akan ada di Gaza. Jadi udah 5 ya negara, semoga Indonesia akan segera bergabung dengan pasukan ISF, pasukan stabilisasi internasional ini. Nah, foto yang Anda lihat ini adalah foto Duta Besar Kosovo untuk Israel, Ines Demiri, yang datang berkunjung untuk melihat tempat pasukan Kosovo di Gaza. Dia datang tanggal 18 Juni 2026. Nah, ini adalah area yang akan dipakai untuk pasukan perdamaian internasional ini untuk melakukan upaya-upaya untuk mendukung keamanan dan perdamaian di Gaza. Ibu, kalau Bapak Ibu suka nonton sepak bola, pelatih tim nasional Mesir Hossam Hassan itu ketika Mesir berhasil menang atas Australia 4-2 melalui adu penalti. Nah, dia langsung melakukan selebrasi dengan mengangkat bendera Palestina. Bendera Palestina menjadi simbol dukungan yang nyata dari seorang pelatih timnas Mesir dan juga dari mungkin banyak orang Mesir ya Bapak Ibu yang punya saudara-saudara di Gaza, karena memang dulu Gaza tahun 1948 sampai 1967 itu dikuasai oleh Mesir. Jadi banyak sekali orang Mesir yang tinggal di Gaza beranak pinak sampai hari ini mereka masih punya keluarga di Gaza. Nah, yang menarik Bapak Ibu, secara internasional ini mungkin pernyataan yang luar biasa gitu ya, dukungan Mesir atas Palestina. Namun tahukah Anda Bapak Ibu semua, ternyata Mesir kan membangun tembok perbatasan antara Mesir dengan Gaza di daerah Rafah. Itu temboknya bukan hanya 1 lapis, 3 lapis Bapak Ibu. Anda bisa lihat di video ini. Temboknya itu betul-betul tembok yang mencegah orang Gaza yang notabene tadi saya katakan adalah bisa jadi orang-orang Mesir yang kerabatnya dulu tinggal di Gaza dari tahun 1948 sampai 1967. Dan mereka tidak bisa dengan mudah bolak-balik keluar masuk antara Rafah, Gaza dengan Mesir. Dan bahkan ketika Anda mungkin ingat di tahun 2025 misi
ya kemanusiaan flotila termasuk dari Indonesia ingin masuk ke Gaza itu dideportasi oleh Mesir. Aktivis-aktivis pro Gaza dari Indonesia yang tidak bisa masuk karena apa? Diusir dari Mesir. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang-orang yang mengagung-agungkan, bisa dibilang ya, mengagung-agungkan simpati mereka terhadap Palestina, di belakang layar negara-negara mereka justru membuat tindakan-tindakan yang sangat mendukung Israel. Contoh lain, Maroko mengirimkan pasukan stabilitasi internasional juga, ISF juga. Sementara fans Maroko melakukan selebrasi mendukung Palestina, mengibarkan bendera Palestina, atau bersorak-sorak yel-yel free Palestine. Ya, bebaskan Palestina. Jadi Bapak Ibu memang antara suara rakyat, suara massa, suara publik dari Maroko, dari Mesir, dengan kebijakan pemerintahan Mesir, kebijakan pemerintahan Maroko bisa berbeda. Ya, seperti yang fakta Israel katakan tadi. Orang-orang Maroko boleh aja teriak free Palestine. Tapi faktanya negara Maroko mengirimkan tentara Maroko ke Gaza menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Bahkan Mesir, Bapak Ibu, mereka menawarkan untuk menyita senjata-senjata Hamas. Senjata-senjata Hamas yang disita oleh Mesir itu akan disimpan di Mesir. Kalau fakta Israel ya Bapak Ibu, pendapat fakta Israel, senjata-senjata Hamas itu harus dimusnahkan. Karena kita tidak bisa percaya terhadap orang, negara yang notabene meskipun Mesir sudah berdamai dengan Israel, tapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Jadi Bapak Ibu, apakah kalau kita melihat orang-orang yang mengglorifikasi Palestina itu salah? Ya enggak lah, itu kan pilihan. Orang mau mendukung Palestina, ya itu hak mereka, sama dengan kita, hak kita juga untuk mendukung Israel. Dan fakta Israel sangat respect terhadap orang-orang yang mendukung Israel di tengah-tengah arus yang menentang Israel. Karena tidak mudah mendukung Israel. Karena apa? Karena banyak sekali anti-Israel di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di kalangan Kristen. Namun tetap bertahan. Bertahan pada kebenaran, berpegang teguh pada janji Tuhan kepada bangsa Israel, karena damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak akan ada damai. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Regers. Saudara, mari bergabung bersama Fakta Israel dalam tur pada tahun 2026 ini. Anda bisa menghubungi nomor WA 0811 160 164. Atau Anda bisa juga menopang pelayanan edukasi kami dengan membeli merchandise yang kami sediakan. Tuhan Yeshua memberkati kita semua.